Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sekarang berada di kampus Majelis Zikir Tarekat Kodim Naqsbandiyah Kholidiyah Nusantara, wilayah Jawa Barat, cabang Kabupaten Kota Majalengka. Saya Dr. Umar sebagai tamu sekaligus sebagai host sementara. Kami ada bincang-bincang santai. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan TTM Tawajud Tengah Malam. Kami bersama beberapa saudara rohani dari jamaah Kabupaten Kota Majalengka. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin bisa diperkenalkan dulu siapa-siapa ini yang hadir. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jaya sebagai kepengurusan Majelis Zikir Tarekat Kodim di cabang Kota Majalengka. Nah, dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini kami telah dipertemukan dengan saudara rohani kami, yaitu Bapak Yai Dokter dari Makassar, dan alhamdulillah kita akan mengadakan bincang-bincang dengan beberapa jemaah tarekat Kodim yang ada di cabang Kota Majalengka. Nah, untuk itu saya juga ingin memperkenalkan teman-teman saudara rohani dari Majalengka, ya, biar Pak Dokter pun mengenali teman-teman saya. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Nuryadi. Panggil Pak Yadi. Iya, mau dipanggil Nuryadi boleh, mau Oke. dipanggil Yadi boleh. Salam kenal Pak Yadi. Salam kenal Pak Dokter. Pertama-tama saya itu belajar mencari jati diri, kayaknya sih seperti itu sih, kayaknya sih perjalanan saya itu dulunya gitu, sampai pernah belajar beberapa tarekat lah gitu. Kemudian ya alhamdulillah ketemu dengan beberapa guru, kemudian saya diarahkan ke mursyid. Ya alhamdulillah waktu saya ya sampai saya diperjalankan di tarekat yang saya dulu gitu, yang saya dulu pelajari. Ya akhir-akhir setelah guru seorang mursyid itu berlindung atau wafat, saya itu kehilangan pegangan. Akhirnya saya belajar lagi, sekira-kiranya saya dapat gimana ya, yang dapat jadi pegangan lah. Jadi istilahnya kalau orang yang sedang bingung atau kacau itu seperti apa ya? Rumput aja dipegang Pak gitu. Iya, gitulah, kayaknya kehilangan arah gitu. Kemudian cari-cari, ya alhamdulillah dengan mungkin ya
mungkin atas rahmat dan petunjuk Allah, saya dipertemukan dengan ya sekolah eh, majelis zikir Tarekat Naksabandia. Alhamdulillah ini saya dapat pencerahan, ya setidaknya ada ketenangan lah gitu ke jiwa sayanya, seolah nggak ada apa ya, supaya nggak goyang lagi gitu. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali gitu, sehingga saya dapat ya merasa tentram gitu, merasa damai. Dulu saya kayaknya coba loh Pak, bisa sebut preman saya itu Pak, gabungnya juga saya ya dengan orang apa ya, orang-orang ya namanya eh, bengkel ya gitu ya, dengan apa kerjaan-kerjaan yang kotor, kemudian pergaulan-pergaulan yang ya kayaknya ke arah moral itu ya, kalau kita tidak punya remnya mungkin fatal gitu, rusak kayaknya sih kalau nggak ada remnya gitu. Ya alhamdulillah setelah ya saya bertemu dengan sekolah ini, saya menjadi lebih-lebih, hidup itu lebih terarah kayaknya, itu lebih 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 enjoy lah kayak gitu. Mungkin itu aja Pak ya, sedikit mungkin ya perjalanan saya lah mungkin. Barangkali saya kembalikan lagi ke Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yadi Nuryadi yang telah menceritakan perjalanan hidupnya dalam apa ya, bisa dibilang pencari Tuhan lah. Nah, mungkin yang sebelahnya Pak Yadi bisa memperkenalkan diri, silahkan, waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Samsudin, jamaah asal Tarekah Naksabandia, Walidiyah, Nusantara. Saya masuk Tarekah di sini. Awalnya itu ya disebut saja pencari Tuhan. Selama beberapa teman yang pernah saya ajak ngobrol, yang pernah saya tanya gitu, mereka itu belum memberikan jawaban yang saya puas gitu, yang saya harapkan gitu ya. Yang ini bilangnya begini, yang ini bilangnya begini. Nah, saya terus saja mencari jawaban itu, sampai akhirnya saya ketemu dengan teman dekat saya yang waktu itu dia sudah dulu masuk ke Tarekah ini, sekolah ini. Saya juga bingung waktu awal tuh diajak tuh, langsung disuruh berangkat ya ke sekolah ini. Ya saya juga bingung tempatnya di mana, kan belum tahu ya waktu itu. Akhirnya ya saya penasaran. Nah, kemudian atur jadwal, akhirnya saya berangkat lah. Saya ini waktu itu ya tempatnya di Bandung. Saya berangkat naik kendaraan bermotor sama teman saya. Sampai di sana ya ada beberapa jamaah yang sudah masuk, yang sudah gabung di sini. Awal saya masuk di situ
saya itu masih bingung juga, kok begini gitu. Ya baru ada beberapa orang lah waktu itu. Ya saya tuh ya diam aja lah, nurut aja gitu sama teman saya yang ngajak gitu ya. Akhir saya ikuti sampai selesai. Nah, itu saya nggak langsung masuk. Nah, saya tuh ya disuruh pulang dulu gitu ya. Harus istilahnya cobalah pelajari dulu atau tanya-tanya dulu ke teman gitu supaya lebih paham. Setelah itu saya pulang lagi. Nah, setelah adalah sebulan kemudian mungkin kalau saya tidak lupa itu diajak lagi sama teman. Setelah saya mantap istilahnya pengen masuk ke sekolah ini. Nah, akhirnya saya ke sana lagi ke Bandung. Nah, alhamdulillah tuh ke sana saya bisa bertemu lagi sama teman-teman di sana. Nah, barulah saya di situ masuk ke sekolah ini. Akhirnya saya terus bergabung di sekolah ini sampai sekarang. Ya, setelah saya masuk di sekolah ini, alhamdulillah keadaan jiwa saya ini merasa tenang, tentram gitu. Tidak seperti dulu-dulu. Pak Udin telah mendapatkan jawaban apa Iya. yang selama itu mungkin Pak Udin belum mendapatkan jawaban, dan Pak Udin mendapatkan jawaban di sekolah ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya setelah saya masuk ke sekolah ini, saya itu seolah-olah ketemulah Ya. jawaban yang saya tunggu-tunggu, yang saya cari-cari itu di sekolah ini ada semua. Terjawab semua ya. Terjawab. Gitu. Nah, untuk selanjutnya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar ya. Setelah ini saya tutup dulu Pak Yai dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ada dua saudara rohani yang telah menceritakan perjalanan hidupnya dalam arti mencari ilmu ketuhanan ya, sampai ketemu dengan sekolah ini. Dan itu pengalaman itu sama dengan pengalaman saya pribadi. Memang walaupun pengalamannya beda-beda ya, tapi memang ya ujung-ujungnya kita ketemu sekolah ini dan masuk di sekolah ini. Dan ketika kita sudah masuk di sekolah ini, apa yang selama ini kita cari, kita dapat di sini. Dalam arti sebelumnya seolah-olah selalu ada pertanyaan. Nah, ketika sudah masuk sini, itu bukan seolah-olah lagi, memang di sini jawabannya. Nah, ketika sudah masuk ke sini dan kita sudah terpahamkan, karena dipahamkan, ya kita cuman, oh iya ya. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi yang namanya diskusi ataupun tanya jawab. Karena ya kita semua sebagai murid atau jemaah yang dipimpin oleh seorang guru yang telah menerangkan tentang ilmu ketuhanan dengan terang benderang. Nah, dengan penjelasan atau keterangan yang sangat gamblang atau sangat terang benderang pun, itu memang tidak hanya seperti cerita atau pemahaman saja, tapi mesti kita praktekkan kan gitu. Itu yang ditugaskan guru kita. Karena sepaham apapun kita, sengerti apapun kita, tanpa kita praktekkan dan kita buktikan sampai kita mengalaminya sendiri, ya semua itu hanya sebatas teori gitu atau sebatas ilmu pengetahuan. Nah, alhamdulillah di sini
kami selalu dituntun, dibimbing, dan ditunjuki jalannya di cara prakteknya agar kita bisa membuktikan dan mengalami sendiri atau yang disebut hakul yakin. Jadi sekolah ini kita ketemunya itu. Nah, mungkin ya perjalanan-perjalanan kita sebelumnya ketemu sekolah ini ya kita berbeda-beda ya, entah itu kita dulunya bisa dibilang pemain gelombang impra ataupun yang disebut supranatural ataupun apa itulah. Nah, ketika kita sudah ketemu sekolah ini, kita sudah puas dalam arti kita sudah mendapatkan jawaban sendiri. Nah, jawaban itu memang bukan kita dapat dari guru. Jawaban itu kita dapatkan dari praktek. Nah, ketika kita praktek dan mengalaminya sendiri, maka disitulah kita akan mendapatkan jawabannya. Nah, mungkin untuk sementara itu Pak Dokter yang kami perbincangkan, dan kembali lagi ke Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Yai. Ini menarik ya, ada 2 testimoni jamaah kita tadi atas nama Pak Syamsuddin ya. Pak Syamsuddin ya. Pak Syamsuddin. Saya jadi penasaran ini, mungkin bisa jadi ini pertanyaannya sama dengan orang-orang di luar sana yang masih mencari jawaban dari pertanyaan ini. Mungkin apa bisa di-share ya? Saya juga jadi penasaran ini. Sebenarnya pertanyaannya apa sih yang sampai bertahun-tahun itu belum ada jawaban? Mungkin ini jawabannya secara hakul yakin, atau masih dalam ilmu yakin, atau masih ainul yakin. Mungkin bisa diceritakan Pak Yai kalau bisa. Boleh, Odin? Ya, menambahkan ya Pak Yai, saya ini memang benar-benar ketemu sekolah ini sangat hakul yakin. Karena sebelumnya saya ini kesana kesini ya sudah beberapa orang lah istilahnya saya tanya gitu, bagaimana sih supaya hidup saya itu bisa tenang gitu, bisa ketemu dengan yang namanya surga, itu orang-orang bilang tuh begitu. Tapi nyatanya waktu itu saya belum ketemu pas gitu. Akhirnya dengan adanya petunjuk dari Allah, akhirnya saya ketemu dengan teman, dan teman saya itu menunjuki saya ke jalan ini, ke sekolah ini, sampai saya merasakan ketentraman, kedamaian di sekolah ini. Saya jadi tambah yakin bahwa segala sesuatunya itu memang di sini saya menemukan apa-apa yang tadinya belum ada jawaban pada saat itu, sekarang saya ini bisa menemukannya di sini. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya sekolah ini. Saya bisa menjadikan diri saya sendiri yang dulu mencari bagaimana sih caranya bisa berhubungan dengan Tuhan. Waktu itu saya belum ketemu jalannya. Berkat teman saya yang menunjukkan jalan ke sekolah ini, akhirnya saya bisa mendapatkan kedamaian dan ketentraman di sekolah ini. Puji syukur ke Allah yang telah menunjukkan jalan saya ini. Mungkin itu Pak Kiai. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menarik ya, jawaban maupun pertanyaan dari Pak Yai Syamsuddin
terkait tentang ketentraman hati. Saya teringat dengan satu ayat dalam Al-Quran yang disebutkan ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Bahwa sesungguhnya hati yang tenang itu adalah orang yang senantiasa berzikir, ada ketersambungan dengan Tuhan. Berarti ini zikirnya sudah zikir yang benar, karena Tersambung produk ya. hasilnya adalah ketentraman. Dan apa dampak dari ketentraman itu? Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Alhamdulillah, berarti Pak Samsudin ini dia tenang karena jiwanya sudah menemukan jalan pulang. Inilah jalan ridho yang diridhoi. Inilah yang disebut dengan maqam ridho. Kejiwaan kerohaniannya itu sudah pada taraf ridha yang diridhoi. Alhamdulillah, berarti sekolah ini kita secara hakul yakin ada garansi untuk kita membuktikan, mempraktekkan sendiri ya, sampai tahap kejiwaan kerohanian kita, sampai pada tahap tatmainnal qulub, jiwa hati yang tentram, karena sudah ada ketersambungan dan keterpimpinan Tuhan. Satu lagi saya penasaran, yang di sebelahnya Pak Nur Hadi ya. Coba bayangkan, seorang Pak Nur Hadi sudah kurang lebih 10 tahun ya, 20 tahun malah mencari namanya jalan pulang, mencari Tuhan, pencari Tuhan. Ini ada beberapa tarekat A, kemudian pindah ke tarekat B, terus pindah lagi ke tarekat C ya. Ujungnya pencarian ini ya ternyata di sekolah kami juga, di sekolah tarekat Kodim Naqsbandiyah Khoya Nusantara. Saya tadi mendengar juga ada proses dan manfaat yang sama persis dengan Pak Samsudin. Beliau, para pencari Tuhan ini telah menemukan ketentraman jiwa, ketentraman hati. Karena sudah pada maqam atau jalan ridho yang diridhoi. Inilah sesungguhnya karunia yang tidak ternilai harganya di dunia ini. Adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah menemukan jalannya Tuhan untuk bisa kembali. Karena hampir semua di zaman ini, di akhir zaman, sudah tidak ada lagi yang mau mencari jalan pulang. Mereka menghabiskan umur, waktu, energi hanya mencari sesuatu yang tidak dibawa pulang. Itulah dunia. Semakin kita diperlihatkan dengan dunia, semakin kita terkuras energi, waktu, dan tenaga. Jiwa ini akan semakin jauh, semakin tidak tentram. Inilah hakikatnya yang disebut dengan neraka. Kalau hati sudah tentram, jiwa sudah tenang, berarti itulah hakikat daripada surga. Dan memang surga neraka itulah sebenarnya sudah ada di saat ini, di dimensi kita ini. Yang penting sudah masuk ke dimensi akhirat itu sendiri. Dan hanya kamilah di sini satu-satunya yang mendakwakan akhirat itu bukan nanti, tapi akhirat itu sekarang ini. Surga itu sekarang. Selesaikan hidupmu, selesaikan surgamu di dunia sebelum memasuki surga akhirat. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Yai Jaya. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Samsudin, juga Pak Yadi Nuryadi. Nah, memang pengalaman saya pun ketika saya sudah masuk di tarekat Kodim Naqsabandiyah Kholidiyah ini, saya telah menemukan jalan pulang. Karena sesungguhnya kita di dunia itu sebenarnya tersesat. Makanya kita ditugaskan untuk mencari jalan pulang. Nah,
Jadi apa yang selama ini saya cari, apa yang selama ini saya apa namanya inginkan, memang semua saya dapat di sini. Dalam arti diinginkan bukan keinginan tentang duniawi ya. Saya menginginkan atau mengharapkan menemukan seorang guru yang mampu atau yang bisa menunjukkan saya ke jalan menuju Allah, atau yang disebut ma'rifatullah kan gitu ya. Nah, karena tanpa bimbingan seorang guru yang mampu menerangkan atau menjelaskan dan menunjukkan jalan menuju Allah, maka kita pun tidak akan bisa pulang atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah di sini telah diterangkan dengan sangat terang benderang caranya, jalannya, alamatnya. Karena ketika kita ingin kembali pulang atau kembalinya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus tahu jalannya, alamatnya. Nah, ibaratkan memang ketika kita mengirim sesuatu atau paket ya, tanpa kita ketahui alamatnya, jalannya, tempatnya, maka paket itu pun tidak akan sampai. Nah, begitu juga ketika kita ingin kembali pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita ketahui itu adalah jalannya, alamatnya, tempatnya. Dan alhamdulillah kita semua dapatkan di sini, di sekolah ini, di Tarekat Qadim Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Nah, untuk saudara-saudari yang ingin mencari jalan pulang atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kami hanya menyampaikan, bukan berarti kami mengajak. Ya di sini, di sekolah ini, di Tarekat Qadim Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Mungkin perbincangan ini atau ini memang cukup di sini Pak Dokter, karena memang waktunya juga sudah cukup larut malam, bahkan sudah hampir pagi. Nah, untuk itu saya dan teman-teman rohani saya sangat berterima kasih kepada Pak Yai Dokter yang jauh-jauh dari Sulawesi datang ke Kota Majalengka untuk bertemu dengan saudara-saudara rohaninya di Majalengka. Nah, terima kasih Pak Dokter. Mungkin Pak Udin dan Pak Yadi pun juga akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dokter. Alhamdulillah, Pak Dokter, terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama. Semoga pertemuan ini menjadi berkah. Amin. Ya, alhamdulillah. Udin barangkali. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Sama-sama pada Pak Pak Yai Yai. Dokter yang jauh-jauh dari Sulawesi datang ke Kota Majalengka ya. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi, Amin. disehatkan badannya, dan sampai kita akhir hayat pengennya berkumpul. Ya itu aja Pak Yai, terima Ya. kasih. Baik, sama-sama. Baik, para jamaah semuanya dan kepada seluruh pemirsa netizen yang sempat menonton video ini, sebagai closing statement dari saya. Seorang manusia yang sakit pasti mencari keinginan untuk sembuh kan? Caranya sembuh ya, wasilanya dokter.
Tapi kalau mau jalan pulang ke Tuhan, cari dong wasilahnya. Wasilahnya adalah guru rohani, guru zahir adalah yang menjalankan fungsi kerasulan pada hari ini. Bukan nabi, bukan rasul, tapi dialah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Kahfi 17. Waliyam mursyidah. Akhirul kalam, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.